Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa antini ma'aka abada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya bersama dengan siswa siswi Usama BPI semester 3. Dan kali ini kita akan memulai materi perkuliahan tentang penyuluhan keagamaan dan penyuluhan sosial. Ini gimana Ibu Bapak, masih semangat mendengarkan? Semangat. Alhamdulillah. Semangat, insya Allah. Ya, Bu dosen. ini materinya belum udah saya upload ya? Belum sempat baca, Ibu. Ya, yang materinya yang udah saya upload yang minggu kemarin sama minggu sekarang. Dan minggu kemarin saya akan coba bahas ulang. Sebentar. Gini ngaya burin Cun. Penyuluhan. Alhamdulillah baru masuk. Ada sinyal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bisa share ini enggak? Share materi ke Zoom. Mohon maaf, saya pakai HP, Ibu. Iya. Ibu mana Ibu Rini? Ibu Rini enggak Ibu Ada Ibu yang Nurul? pakai laptop? Ibu Nurul cek. HP. Pak Musman, coba Pak Musman. Saya kebetulan lagi di luar daerah, jadi nggak bawa laptop. Ya, tidak apa-apa ya. Gini aja dulu. Ini lagi buka aplikasi WhatsApp di laptopnya, belum kebuka-buka, jadi materinya masih di ini, susah terkirimnya. Tapi sambil menunggu, kita akan bahas dulu ya materi tentang penyuluhan agama dan penyuluhan sosial. Nah, penyuluhan agama seperti yang minggu kemarin sudah saya share di Edlink tentang materi penyuluhan agama dan penyuluhan agama ya minggu kemarin, kalau yang sekarang penyuluhan sosial. Namun kita perlu tahu dulu apa itu arti dari penyuluhan. Mungkin ibu bapak sudah pada tahu ya karena sudah banyak berkecimpung di dunia masyarakat, ke lingkungan masyarakat, dan pasti sering mendengar ada dilakukan kegiatan penyuluhan, baik itu penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh KUA misalnya, atau Kemenag, atau lembaga-lembaga keagamaan, ataupun penyuluhan sosial yang biasanya dilakukan oleh dinas sosial misalnya, atau apa ya, Kementerian Sosial dan sebagainya. Nah, apa itu penyuluhan? Eh, Penyuluhan atau bimbingan penyuluhan kenapa ada dalam ilmu BPI? Karena sama-sama bimbingan penyuluhan adalah sama-sama ilmu yang di dalamnya membahas tentang sebuah proses, suatu proses membantu, suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, penyuluhan juga eh, merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang penyuluh kepada, terutamanya kepada lingkungan masyarakat. Dan di sana dilakukan itu dengan 3 tujuan ya. Kalau penyuluhan itu, yang pertama itu supaya masyarakat yang pertama tahu, supaya masyarakat tahu, dan yang kedua supaya masyarakat mampu, dan yang ketiga supaya masyarakat mau. Jadi ada 3 hal yang merupakan elemen itu sendiri. Yang pertama itu supaya masyarakat tahu, yang kedua supaya masyarakat mampu, dan yang ketiga supaya masyarakat mau. Artinya apa? Artinya bahwa dalam sebuah penyuluhan itu membuat masyarakat
tahu, jadi mengedukasi masyarakat, memberikan masyarakat pengetahuan yang lebih tentang suatu hal. Dan yang kedua itu supaya masyarakat mampu, artinya kita memberikan sebuah keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka terampil untuk melakukan sesuatu. Jadi yang tadinya tidak mampu melakukan hal sesuatu menjadi mampu dengan keterampilan tersebut. Dan yang ketiga itu yaitu supaya masyarakat mau, artinya kita itu menjadi agen perubahan perilaku pada masyarakat sehingga yang tadinya masyarakat perilakunya kurang baik menjadi mau berubah untuk baik gitu. Nah, jadi tiga hal ini, tiga komponen ini mesti ada dalam penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan yaitu mendidik masyarakat, memberikan pendidikan. Yang kedua, memberikan keterampilan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, membuat perubahan perilaku pada masyarakat. Itu yang dinamakan dengan penyuluhan. Nah, berarti kalau penyuluhan, bimbingan penyuluhan agama yaitu suatu bantuan yang dilakukan penyuluh kepada masyarakat terutama dalam bidang keagamaan gitu. Nah, kalau sosial berarti dalam lingkup sosial. Nah, kalau eh, penyuluhan itu selain dari memberitahu, mengedukasi, kemudian selain dari memberikan keterampilan kepada masyarakat, selain dari membuat sebuah perubahan perilaku, ada pengertian lain dari penyuluhan itu sendiri, ya. Di antaranya yaitu perubahan sosial. Jadi kita ingin merubah tatanan sosial yang ada di masyarakat supaya mereka misalnya lebih erat, tidak terjadi konflik, lebih aman, tentram, damai dan sebagainya. Itulah tujuan dari dilakukan penyuluhan. Kemudian penyuluhan itu sendiri adalah sebuah rekayasa sosial, proses rekayasa sosial. Kita nanti ketika menjadi penyuluh kita bisa merekayasa suatu sistem sosial. Jika rekayasa itu jadi kita itu ingin menjadikan sebuah masyarakat sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan yang penyuluh mau. Jika penyuluh mau membuat masyarakat yang tentram, maka dia melakukannya gitu. Kemudian misalnya penyuluh ingin membuat masyarakat itu ekonominya meningkat, maka kita membuat rekayasa sosial pada masyarakat sehingga ekonominya meningkat. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, mengubah masyarakat sesuai dengan yang kita mau. Itulah rekayasa sosial. Dan kemudian penyuluhan itu juga merupakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita memberdayakan masyarakat, apa yang tadinya masyarakat misalnya diam-diam saja di rumah, kita berdayakan supaya mereka berdaya, ingin berkarya. Misalnya dengan penyuluhan, contohnya penyuluhan keterampilan menenun misalnya atau keterampilan membuat anyaman. Itu juga kan kita memberdayakan masyarakat supaya mereka produktif. Kemudian penyuluhan juga merupakan proses komunikasi pembangunan. Jadi kita itu ingin membangun sebuah tatanan masyarakat dengan cara di edukasi yang kita berikan dengan komunikasi yang baik. Selain itu, penyuluhan juga merupakan pemasaran sosial. Eh, Pemasaran sosial itu artinya pasar seperti pasar, kita itu mendagangkan, artinya kita mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Kita menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Misalnya menawarkan apakah mereka ingin menjadi masyarakat yang tatanan ekonominya lebih meningkat, kita tawarkan jika mereka mau, maka kita berikan keterampilan. Jika mereka tidak mau, ya sudah tidak usah ikut penyuluhan tersebut. Tidak, jadi penyuluhan itu bersifatnya tidak memaksa, tetapi memberikan pilihan juga kepada masyarakat. Nah, kemudian sebentar, apakah sudah bisa di-download? Sebentar lagi ya. Nah, itulah penyuluhan. Nah, penyuluhan ini kalau dalam penyuluhan agama
Penyuluhan agama itu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan, bimbingan, penerangan kepada masyarakat dengan untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman spiritual, moral, dan keagamaan, terutama dalam bidang keagamaan. Eh, Misalnya bimbingan baca tulis Al-Quran itu juga termasuk ke dalam penyuluhan keagamaan atau bimbingan akhlak dan moral pada masyarakat, pada anak usia dini itu juga merupakan penyuluhan keagamaan. Pokoknya yang berkaitan dengan spiritual, moral dan sifat-sifat keagamaan. Nah, kalau penyuluhan agama itu sejarahnya itu kenapa ada penyuluh dalam keagamaan. Nah, penyuluh ini siapa sih penyuluh itu sebenarnya? Apakah semua orang bisa jadi penyuluh agama? Eh, Tentu semua orang bisa jadi penyuluh agama karena secara arti penyuluh agama itu adalah penyuluh itu diambil dari kata suluh artinya penerang. Jadi kita memberikan penerang kepada orang lain. Tentu semua orang bisa memberikan itu. Tetapi kalau dari secara profesional ya, penyuluh itu hanya diberikan kepada seorang yang diangkat diberi tugas oleh terutama Kementerian Agama di lembaga keagamaan seperti lembaga KUA. Nah, itu biasanya penyuluh agama itu biasanya bekerjanya di KUA tersebut gitu. Nah, kenapa sih diadakan sebuah seseorang dijadikan penyuluh keagamaan? Bagaimana sejarahnya? Nah, dulu sebenarnya awal karena penyuluh agama itu kan awalnya itu adalah seorang ulama atau seorang ustadz. Jadi dulunya itu sebelum pada awal masuk Islam ya, pada pertama awal masuk Islam, ulama itu memberikan pengaruh kepada masyarakat. Jadi ketika ulama mengatakan A, maka masyarakat juga akan mengikuti perkataan ulama tersebut. Jika ulama mengatakan masyarakat untuk apa ya misalnya untuk bertani misalnya maka masyarakat pasti akan mengikuti perkataan ulama. Ulama itu seperti seorang tokoh yang sangat dihargai dan dihormati bahkan mereka menjadi pemimpin masyarakat ya kalau dulu seperti itu. Nah, eh, maka bagaimana ketika sebelum kemerdekaan, nah ketika awal sebelum kemerdekaan, ulama ini memimpin rakyat untuk berjuang merebut kemerdekaan. Eh, Ulama seperti yang pada tanggal kemarin ya pada Hari Santri tanggal berapa eh, 22 Oktober. Nah, dulu itu ada sejarahnya bahwa kenapa disebut Hari Santri? Karena pada tanggal 21 Oktobernya ada ulama di Jawa Timur beliau itu kalau nggak salah Hashim Asy'ari ya, seorang ulama yang mengobarkan semangat kepada para santri supaya mereka berjuang untuk kemerdekaan gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada santri bahwa kita harus membela negara gitu tanpa takut dengan para penjajah. Kita harus melawan penjajah demi kesatuan negara Republik Indonesia karena saat itu meskipun sudah merdeka ya tahun 1945, tetapi ada negara-negara lain yang ingin menjajah kembali negara Indonesia. Maka dilawanlah oleh para santri-santri tersebut sehingga mereka mundur dan mundurnya itu berbulan-bulan ya, penyerangan perlawanan santri dan para ulama itu berbulan-bulan membela negara Indonesia. Nah, ini adalah kobaran semangat dari para ulama sehingga bukan hanya santri pada waktu itu, tetapi mereka juga memberikan semangat kepada rakyat-rakyat lain sehingga bersatu padu untuk melawan penjajah yang datang kembali gitu. Nah, itulah kobaran semangat dari para ulama yang ingin membela masyarakat. Nah, sesudah kemerdekaan itu, eh, kemudian bagaimana sesudah kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan, kemudian pemerintah mengangkat penyuluh agama yang diberikan honorarium, diberikan honor ujroh gitu kepada mereka. Terutama penyuluh agama ini mulai muncul pada setelah adanya G30 SPKI.
pada saat itu para PKI orang-orang komunis yang banyak menyerang rakyat Indonesia ditangkap gitu. Nah, setelah ditangkap, pemerintah berpikir bagaimana untuk menyadarkan mereka. Maka mereka mengangkat para ulama, para ustadz-ustadz yang ilmunya mumpuni untuk memberikan bimbingan kepada mereka untuk supaya mencintai negara Indonesia gitu. Tidak ingin menyerang warga-warga lain. Nah, setelah itu maka penyuluhan bertambah subur di masyarakat Indonesia gitu. Nah, itulah sejarah penyuluhan agama. Kemudian apa peran penyuluh agama? Peran penyuluh agama yang pertama itu informatif dan edukatif, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga sebagai konsultatif. Sebentar ya, ini sudah kebuka, saya download dulu. Bentar ya, sambil mendownload dulu, sambil mengunduh. Nggak nyambung-nyambung. Kayak Pak Yai nyimaknya sambil tiduran ya, enak men ya. Iya, Kok tahu ya? Kok di sini tahu nggak ya? nggak ada setrum pohon ini juga. Musim udan-udan nih. Hujan, udan. Ya. Apa kabar Kang Iwan? Apik, apik Pak Yai.
Ini kuliahnya gimana ceritanya? Ini ibu dosennya lagi mendownload apa itu materinya tuh. Ya sebentar ini. Mohon maaf ya. Nih, Iya, kita nggak lanjut apa-apa, Bu lagi. dosen. Siap, Bu. Ini kendala teknis. Teh Rinsun udah bisa masuk ayeuna. Alhamdulillah, HP baru. Wis. Rumah baru, HP baru. Mantap. Keren, Teh Rinsun keren. Ada sinyal sama rumah baru, jadi begini. Pindah ke Aku, gunung atau dah. aku dengar tapi pura-pura nggak dengar lah. Gak apa-apa, Pak Kiai. Oke. Pindah Teh ke pucuk ibun, Teh Rinsun mah. Iya, Pak Ibun. Tapi ada yang tidak jujur Rinsun ke saya. Opo iki? Lah iku kancamu Yeni kuwi ning ngendi kowe meneng wae. Itu udah tahu itu masalah itu. Aku ya gitu tahu tapi pura-pura nggak tahu lah. Ada yang kehilangan. Aku Nah, kan gitu. berat Tapi, aku sama dia nih gimana nih caranya ngobatinya ini. waduh, susul aja ke Sumedang, Pak Kiai. Loh berarti kamu tahu. Bukan Di tahu, sebelah, udah tahu. Ya, susul aja ke rumahnya gitu, di maksudnya. mana sebelah rumahnya? Rumahnya sebelah mana? Depan rumah, Gunung Kunci. Depan Gunung Kunci. Yang itu kuburan ya. Enggak, artinya kalau dari kota. Depan pintu, kalau depan Gunung Kunci ya. Ini Iya, udah Bu. ada ya kelihatan Ibu Bu dosen Rinsun, depan pintu ya. materinya. Oke. Siap, Bu lanjut, dosen, Bu dosen. Bu dosen udah ada tuh. Yuk. Maaf ya, tadi ada ini gangguan dulu. Eh, Bu Bapak masih hadir? Iya, Ibu. Masih Hadir, Bu Oke, dosen. selalu menunggu. Maaf Mbak ya, Ibu. menunggu. Nah, kita lanjut ke penyuluhan agama tadi. Sejarahnya udah, kemudian, nah perannya. Ya, perannya itu yang pertama itu informatif dan edukatif, menyampaikan penerangan agama dan mendidik. Mungkin ibu bapak sudah pada tahu ya bahwa penyuluhan agama ini seperti ceramah pada biasanya untuk mendidik masyarakat, memberitahukan masyarakat tentang agama. Dan yang kedua itu adalah konsultatif. Jadi selain memberikan penerangan menyampaikan ilmu-ilmu juga merupakan konsultatif. Artinya masyarakat bisa sharing kepada kita konsul tentang masalah yang terjadi di masyarakat. Kita seperti konselor memberikan bantuan kepada mereka jika ada yang kesulitan atau jika ada yang mempunyai masalah. Contohnya seperti biasanya di penyuluhan agama itu ada ini ya, ada penyuluhan pernikahan, kemudian ada juga bimbingan pranikah. Nah, itu juga kita itu sebagai konsultatif. Ada yang punya masalah pernikahan, maka datang kepada kita dan kita memberikan apa bantuan terhadap mereka. Atau misalnya bimbingan pranikah, bimbingan pranikah itu bimbingan sebelum pernikahan. Ya kalau sekarang mungkin lagi musim ya, tepuk-tepuk sakinah. Tepuk sakinah misalnya. Nah, itu juga merupakan sebuah bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Selain itu kan ketika orang yang mau nikah itu mereka itu diberikan penyuluhannya seperti apa sih? Diberikan penyuluhan tentang misalnya masalah-masalah yang mungkin akan terjadi selama pernikahan dan bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut, maka dirangkum dalam tepuk sakinah yang sudah sekarang beredar, maka harus adanya musyawarah, harus adanya komunikasi misalnya. Kemudian apa supaya
keluarga sakinah. Karena pernikahan itu bukan hal yang gampang. Tentu ketika menikah itu menambah masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi selain dari hal itu, meskipun masalah-masalah yang ada dalam keluarga setelah pernikahan, tetapi itu menjadi sumber ibadah buat kita, sumber kita mendapat ridho Allah karena selama pernikahan adalah ibadah. Artinya masalah-masalah yang terjadi ketika kita dapat mengatasinya, maka itulah bentuk dari ibadah kita. Nah, selanjutnya, peran penyuluh agama itu juga adalah advokatif, artinya membela dan melindungi umat dari ancaman dan tantangan. Kita ini kalau dalam penyuluh dalam Kementerian Agama, terutama dalam KUA, itu mereka punya moto, sekarang itu lagi musim ini ya, moderasi beragama. Bahkan mereka itu, PNS-PNS itu, terutama PNS agama ya, keagamaan, PNS Kemenag, mereka itu dites agama. Artinya apa? Moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah ini ya, jalan tengah ketika memandang suatu perbedaan dalam agama, terutama dalam agama Islam, baik itu berbeda aliran, berbeda pemahaman tentang keagamaan pun jalan tengah ketika kita melihat agama-agama yang banyak di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Nah, bagaimana cara kita bersikap? Tentu kita harus toleran, harus apalagi saling menghormati, tidak menyalahkan, tidak saling serang. Itu tujuannya apa? Itu tentu saja untuk ketahanan NKRI. Nah, maka di sini penyuluh agama ini dibentuk itu bukan semata-mata hanya untuk memberikan ilmu agama, tetapi punya tujuan untuk ketahanan negara Republik Indonesia. Artinya penyuluh agama tidak hanya, penyuluh itu bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi yang ditangani dari penyuluh agama itu semua agama yang ada di Indonesia. Kemudian bidang garapan dalam penyuluh agama itu ada kerukunan umat beragama, kemudian pencegahan radikalisme ya, yang seperti tadi pencegahan radikalisme itu seperti mencegah orang-orang yang punya pemikiran ingin Indonesia, misalnya ingin Indonesia menjadi negara khilafah, menjadi negara Islam yang hukumnya itu hukum Islam yang ada sejak zaman dulu, ingin adanya hukum rajam, hukum apa ketika ada yang membunuh maka hukum mati dan sebagainya gitu. Nah, itu radikalisme itu biasanya mereka itu punya pemahaman ingin membuat negara Islam, mereka tidak toleran terhadap agama-agama lain yang ada di Indonesia. Maka itu dicegah oleh para penyuluh agama. Nah, kemudian yang ketiga itu bidang garapan dalam penyuluhan agama itu adalah aliran menyimpang, seperti aliran-aliran orang yang mengaku menjadi ini ya nabi gitu. Terus aliran menyimpang itu seperti sama tadi ya, seperti kalau sekarang itu apa ya? Aliran yang ingin membuat negara sendiri, kan mereka itu ini berarti makar, ingin keluar dari negara Indonesia gitu ya, membuat makar, apa makar itu, eh perontakan terhadap negara. Contohnya apa? Banyaklah mungkin ya. Ada, kalau yang saya tahu sih banyak. Takutnya menyinggung kalau di sini. Takutnya ada yang ini. Yang keempat itu bidang garapannya itu adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba juga kenapa ada dalam penyuluh agama? Karena narkoba adalah salah satu yang sangat dilarang dalam agama karena itu merupakan termasuk khomer ya, termasuk yang memabukkan bahkan merusak saraf manusia gitu. Sehingga mereka orang yang yang menyalahgunakan narkoba bisa menjadi adiktif kecanduan dan bisa merusak jiwa
merusak sosial. Sedangkan hifdzun nafsi itu kan ya, menjaga diri itu merupakan bagian dari tujuan agama Islam, menjaga jiwa, menjaga kesehatan manusia. Jadi ketika mereka ya orang yang terkena narkoba, maka harus dicegah dan diberantasnya juga oleh terutama oleh agama gitu. Nah, meskipun pada kenyataannya penyalahgunaan narkoba itu dilakukan pencegahannya biasanya oleh lembaga-lembaga seperti BNN, tetapi kan kita itu sebagai penyuluh agama bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, biasanya itulah fungsinya ini ya, fungsi penyuluh agama itu sebagai penunjang. Jadi bekerja sama berkolaborasi dengan lembaga lain atau dengan penyuluh lain. Yang selanjutnya adalah pembentukan keluarga sakinah. Nah, itu juga merupakan garapan dari penyuluh agama, ya. Selanjutnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat, ya. Dan terakhir penyelesaian sertifikasi wakaf seperti wakaf, waris, dan sebagainya itu juga bagian dari penyuluh agama. Nah, itulah penyuluhan agama. Sekarang kita beralih ke penyuluhan sosial ya. Karena minggu kemarin itu makan yang minggu kemarin, tapi kita bahas kembali karena ini ya, belum. Bentar, saya share kembali yang penyuluhan sosial. Nah, sebelum ke penyuluhan sosial, tadi ada yang lupa sebelum saya sampaikan bahwa terus bagaimana tahapan penyuluhan agama atau penyuluhan sosial, apakah sama seperti metode ceramah? Tentu berbeda ya. Saya pernah menanyakan dulu kepada guru saya, kepada salah seorang dosen, apakah penyuluhan itu sama dengan ceramah? Tentu berbeda. Kalau ceramah, misalnya ya pidato seperti ustadz yang menyampaikan informasi kepada halayak, kepada mustaminya, biasanya cukup menyampaikan, tetapi nanti tidak ada evaluasi. Jarang dilakukan evaluasi jangka pendek dan jangka panjangnya. Bahkan sebelumnya juga tidak dilakukan tidak terjun langsung untuk melihat masalah pada masyarakat yang menyebabkan materi apa yang harus disampaikan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dalam penyuluhan baik penyuluhan agama atau penyuluhan sosial itu memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Yang kedua tahapan pelaksanaan dan yang ketiga tahapan tindak lanjut. Nah, bagaimana tahapan perencanaan? Perencanaan ketika penyuluhan tidak langsung diberikan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi ada perencanaan dan harus ada perencanaan yang matang dengan cara melihat kondisi pada masyarakat. Jadi penyuluh itu terjun melihat masalah yang ada pada masyarakat dan masalahnya itu dipetakan. Jadi kita memetakan, membuat sebuah peta, baik peta yang makro atau mikro. Jadi masalah yang kecil atau masalah yang besar pada masyarakat nanti dituliskan satu-satu. Misalnya masalah keagamaan ya, contohnya masalah keagamaan ketika suatu masyarakat, lingkungan masyarakat itu mereka itu tidak bisa baca tulis Quran 50, maka kita petakan nih, ternyata 50% bisa baca tulis Quran, 50% lagi tidak bisa baca tulis Quran. Nanti kita tuliskan di sana. Nah, kenapa misalnya tidak bisa baca tulis Quran? Karena misalnya nanti dituliskan kembali orang-orangnya sibuk, orang tua zaman dulunya sibuk bekerja sehingga mereka tidak dimasukkan sekolah pendidikan agama, atau misalnya karena metode belajar yang dulu itu belum ada ikro, tetapi langsung baca Quran dan itu sangat sulit bagi mereka sehingga banyak yang tidak bisa baca tulis Quran. Nah, itu dipetakan, dituliskan penyebab-penyebabnya tersebut. Nah, sesudah dituliskan sudah pemetaan-pemetaan pada masyarakat, kemudian apalagi kita itu analisis kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, kalau misalnya tadi masalahnya karena metode baca tulis Qurannya belum ini ya,
tidak bisa dipahami oleh masyarakat, berarti kebutuhan masyarakatnya adalah mereka membutuhkan metode baca tulis Quran yang mudah dipahami gitu. Nah, sesudah itu maka kita buat sebuah perencanaan. Berarti kita itu akan memberikan materi tentang metode baca tulis Quran yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, itu juga nanti sesudah analisis kebutuhan, kemudian kita apalagi sesuaikan dengan program di masyarakat, program pemerintah. Karena apa artinya penyuluhan kalau tanpa program gitu? Penyuluhan itu membutuhkan dana yang besar, membutuhkan support yang besar dari pemerintah dan dari lingkungan sekitar. Jika tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak disediakan tempat untuk melatih, untuk memberikan penyuluhan gitu, tidak mungkin terjadinya penyuluhan gitu kalau tidak ada dukungan. Maka program pemerintah itu sangatlah penting dalam sebuah penyuluhan, terutama baik itu penyuluhan keagamaan ataupun penyuluhan sosial. Nah, sudah itu kan itu merupakan bagian dari tahapan perencanaan. Nanti kita akan melaksanakan penyuluhan tersebut, melaksanakan penyuluhan disesuaikan tempatnya di mana, apalagi metodenya seperti apa, apakah metodenya mau seperti ceramah atau metodenya diskusi atau metodenya latihan misalnya, apalagi atau metodenya bagaimana itu di apa dilakukan sesuai dengan perencanaan yang tadi ketika pada tahap pelaksanaan. Kemudian siapa yang memberikan penyuluhannya atau pelatihannya ditentukan juga. Setelah ditentukan maka dilakukan pada pelaksanaan tersebut. Jadi direncanakan secara matang sehingga ketika pelaksanaan bisa maksimal dan mudah-mudahan hasilnya pun maksimal. Itulah tahapan pelaksanaan. Sudah tahapan pelaksanaan, penyuluhan ini tidak dibiarkan begitu saja, tetapi penyuluhan itu harusnya kalau idealnya itu dilakukan ini tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Dicek apakah setelah penyuluhan tersebut masyarakat menjadi tahu gitu tentang metode baca tulis Quran, apakah mereka jadi mau mengaji Quran kembali. Jadi itu diterapkan menjadi tahu, menjadi mau, dan menjadi mampu. Itulah fungsi dari penyuluhan tersebut. Nah, tindak lanjutnya ini ada dua. Ada tindak lanjut jangka pendek atau output dan tindak lanjut jangka panjang atau outcome. Tindak lanjut jangka pendeknya bisa dites pada hari tersebut. Ya, tesnya bisa langsung tes lisan atau berupa game gitu, game permainan, sehingga bisa terlihat nih apakah mereka ada perubahan gitu pada masyarakatnya. Nah, kemudian ada tindak lanjut jangka panjang, itu evaluasi penilaiannya biasanya dilakukan beberapa bulan kemudian. Dilihat apakah masyarakat ini terjadi perubahan pada masyarakat, apakah mereka jadi bisa baca tulis Qurannya, apakah mereka jadi rajin mengajinya. Itulah tahapan dari penyuluhan ya, baik penyuluhan agama atau penyuluhan sosial. Nah, sekarang kita ke penyuluhan sosial. Nih, penyuluhan sosial itu di sini ya. Nih, penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah proses pendidikan berkelanjutan ya yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Gitu. Sama aja seperti agama, namun ini dalam bidang sosial, dalam ranah sosial. Nah, siapa yang melakukan penyuluhan sosial? Biasanya ini di bawah naungan Dinsos atau Kemensos, atau mereka ada yang disebut dengan JF, penyuluh sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, dan mereka itu mendapat honor dari pemerintah. Lulusan BPI ini bisa nantinya menjadi penyuluh sosial. Nah, fungsi utama penyuluh sosial itu apa? Yang pertama itu adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah sosial. Masalah sosial seperti apa? Seperti adanya konflik, misalnya konflik di lingkungan masyarakat. Desa A terlibat perseteruan dengan desa B, maka penyuluh sosial ini turun untuk mendamaikan mereka, untuk memberdayakan mereka dari mengatasi konflik masalah mereka. Atau bisa jadi untuk memberdayakan masyarakat. Contohnya
Desa A ini ekonominya itu menengah ke bawah. Kenapa? Karena asalnya mereka itu suka berjualan di luar kota, misalnya. Sedangkan sekarang sepi, para pembelinya lebih memilih online. Nah, maka kita bisa berdayakan masyarakat. Masalah ini diberikan sebuah keterampilan, misalnya tentang jualan online di platform ini ya, jualan gitu. Nah, itu juga bisa itu penyuluhan sosial seperti itu. Kemudian ada fungsi utama lainnya adalah perubahan sosial, mendorong transformasi nilai sikap dan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Misalnya apa? Misalnya buat masyarakat yang berkeadaban, berakhlak, itu kan sama seperti tadi yang keagamaan. Tapi itu penyuluhan sosial juga bisa. Atau perubahan sosial, misalnya eh, mem- melakukan penyuluhan kepada keluarga-keluarga di suatu kecamatan, sehingga keluarga tersebut ingin pendidikannya lebih tinggi. Jadi penyuluhan untuk meningkatkan pendidikan di keluarga. Saya itu juga bisa. Itu kan membuat sebuah perubahan sosial. Orang yang kurang berpendidikan, mohon maaf ya, biasanya di keluarganya pemikirannya itu berbeda dengan orang yang berpendidikan, dari segi sudut pandangnya, cara didiknya gitu. Ketika mereka lebih berpendidikan, lebih mengetahui tentang segala hal, tentu pasti akan sangat berpengaruh kepada pendidikan mereka di keluarganya. Nah, yang ketiga itu fungsi utama penyuluhan sosial adalah peningkatan kualitas hidup. Contohnya seperti tadi ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tadinya rendah menjadi tinggi, menjadi makmur, ingin memakmurkan masyarakat dari segi ekonomi, atau penyuluhan mudah mendapatkan ini pekerjaan misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan di penyuluhan sosial. Nah, ini perannya itu kita itu sebagai agen perubahan dan fasilitator. Sama ya dengan tadi. Kita ingin merubah suatu kondisi masyarakat dan juga sebagai fasilitator. Artinya apa? Kita itu bukan sebagai pemberi keputusan pada masyarakat gitu. Tapi kita sebagai fasilitas yang bisa merubah masyarakat itu adalah masyarakatnya sendiri. Kita hadir kepada masyarakat bukan sebagai solusi bagi mereka, bukan ini ya. Misalnya gini, seperti perumpamaan. Kalau ada orang miskin yang datang kepadamu, apakah kamu akan memberi uang atau kamu akan memberi pancing misalnya? Itu sering mungkin ya kita mendengar. Maka harusnya bukan memberi uang, tetapi memberi pancing supaya mereka itu berusaha untuk dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita langsung memberikan ke solusi buat mereka, membuat masyarakat makmur nih, dikasih uangnya sekian ratus juta, pasti mereka itu kalau uang itu akan habis gitu dalam beberapa satu bulan, juga berapa minggu pasti habis. Tetapi kalau kita memberikan skill, memberikan ilmu, masyarakat itu mengolah ilmunya tersebut, memakai keterampilan tersebut, jadi mereka itu bisa berjuang sendiri untuk mengatasi masalah, contohnya masalah kemiskinan pada masyarakat tersebut. Nah, kita hanya sebagai fasilitator gitu. Atau kita juga fasilitator itu berarti kita itu kolaborasi antar kelompok masyarakat. Misalnya sebagai fasilitator itu, misalnya masyarakat itu ini kan tentang penyuluhan sosial. Masyarakat itu karena ekonominya rendah, mereka itu makanannya tidak terjaga sehingga sering sakit-sakitan dan perlu adanya penyuluhan kesehatan. Maka di sini kita nanti sebagai fasilitator juga berkolaborasi dengan pihak pelayanan kesehatan, misalnya dengan puskesmas. Nanti kita menghadirkan puskesmas dan sebagainya. Gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa penyuluhan sosial? Untuk meningkatkan kesadaran sosial, membangun pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial ya.
Kemudian mengembangkan keterampilan, memperkuat organisasi komunitas. Nah, ini juga organisasi bisa ya dalam penyuluhan sosial. Eh, Programnya apa saja sih yang ada dalam penyuluhan sosial gitu. Nah, programnya diantaranya adalah contohnya pertanian berkelanjutan. Kemudian program pertanian berkelanjutan itu seperti pelatihan praktek pertanian modern ya, pengelolaan sumber daya alam, dan mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Yang kedua itu pemberdayaan ekonomi ya, contohnya pelatihan keterampilan usaha, akses permodalan, pemasaran untuk UMKM dan pengusaha mikro, terutama bagi kelompok perempuan. Yang ketiga itu kesehatan masyarakat, program edukasi kesehatan gizi, sanitasi, sanitasi itu pengairan ya. Ini apa? Pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, kemudian pelestarian lingkungan, pengelolaan lingkungan, penanggulangan sampah, konservasi air, pembangunan ramah lingkungan di tingkat komunitas lokal. Nah, inilah termasuk program penyuluhan sosial. Mungkin yang lebih nyatanya ya, yang lebih banyak sekarang dilakukan masyarakat kalau di daerah saya itu penyuluhan seperti penyuluhan PKH, keluarga harapan gitu. Nah, biasanya penyuluhan ini dilakukan oleh penyuluh sosial, mengumpulkan masyarakat-masyarakat yang tergolong ke PKH tersebut, dikumpulkan dalam sebuah lingkungan gitu ya, sebuah tempat, kemudian mereka diberi penyuluhan tentang apa, tentang pemberdayaan ekonomi, tentang sebagai keterampilan usaha gitu. Kalau yang nyata itu ya kalau di daerah saya. Nah, tetapi mereka tidak dibiarkan begitu saja setelah pelatihan-pelatihan tersebut, kemudian dilihat kembali nih, apakah benar mereka keterampilannya dipakai, apakah ilmu yang sudah diterapkan itu mereka gunakan gitu. Sehingga kan mereka terus dimotivasi untuk hidupnya sejahtera. Nah, kalau misalnya sudah sampai tahap mereka mampu usahanya berjalan dan ekonominya lebih baik, itu biasanya yang PKH-PKH itu yang mendapat bantuan dari masyarakat itu kan biasanya di stop, diberhentikan atau sampai mereka mengundurkan diri karena saya sudah merasa mampu. Nah, itulah tujuan dari penyuluhan itu sendiri gitu, adanya perubahan dari masyarakat. Kemudian, nah tahapannya hampir sama ya dengan tadi, sama saja. Analisis situasi, masalah pada masyarakat, pemetaan dulu, apa perencanaan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut. Tindak lanjut itu seperti monitoring dan evaluasi ya, dipantau dan dilihat perkembangan mereka. Gitu ya. Nah, mungkin segitu. Ada yang mau ditanyakan atau kita bisa diskusikan yang sudah apa? Yang sudah ini ya, berpengalaman di bidang penyuluhan boleh untuk ini sharing di sini. Izin bertanya Bu dosen, Ya, silahkan. ya. Dari tujuan itu sendiri untuk penyuluhan kan agar tahu, agar mau, dan agar bisa ya kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, Tahu bagaimana? dan mampu. Oh mampu ya, tahu, mau, dan mampu. Nah, bagaimana jika setelah penyuluhan hal ini tidak terjadi gitu, apa capaiannya tuh tidak tercapai? Atau itu pertama. Kedua, apakah dalam penyuluhan ini harus tahu dulu, terus mampu, dan apa yang tiga harus nyusun gitu capaiannya, atau bisa kadang ada yang datang terakhir, oh saya mau gitu, padahal dia tuh nggak tahu lagi ngomongin apa gitu. Apakah harus berurutan atau bisa dari saya mau dulu nanti bakal jadi tahu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bu dosen? Nuhun. Ya, Misami. Nah, kalau ini menurut saya ya, ketika penyuluhan itu tidak terjadi perubahan, sebenarnya perubahan itu
ini ya, tergantung kita melihatnya. Kalau perubahan dari tidak tahu menjadi tahu itu sudah dipastikan itu berhasil ya. Asalnya tidak tahu tentang misalnya tentang usaha online dan nanti menjadi tahu itu kan apa yang namanya pendidikan pasti diserap. Nah, yang apalagi yang kurang yang banyaknya, yang kekurangannya itu ketika yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Nah, itu biasanya sangat sulit ya. Karena itu kan berbasis keterampilan. Sedangkan keterampilan itu tidak bisa cuma 1 hari 2 hari gitu. Keterampilan itu harus diasah dan bisa mungkin berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun untuk mencapai terampil itu. Makanya keterampilan itu harus benar-benar berulang, tidak cukup 1 kali 2 kali gitu. Nah, maka setelah tindak lanjut, ketika tahap tindak lanjut tersebut, ketika outcome jangka panjangnya tidak terjadi perubahan di masyarakat, masyarakat masih belum mampu, maka karena itu berkaitan dengan program masyarakat, maka bisa diajukan kembali untuk dilakukan penyuluhan atau pelatihan kembali gitu. Karena itu kan termasuk program masyarakat, program pemerintah, sedangkan suatu program itu bertujuan untuk pasti untuk terjadi perubahan, dananya sudah ada gitu. Nah, tujuan dari tindak lanjut itu untuk dilihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Ketika tidak terjadi perubahan, maka dilakukan penyuluhan kembali. Seperti hanya konseling saja, ketika tidak terjadi perubahan, maka nanti kita ada tahap jadwal ulang konseling gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua, pertanyaan kedua, apakah harus berurutan? Tahu, mau, dan mampu. Sebenarnya yang lebih bagus itu tiga-tiganya harus bisa ya. Karena ketika orang tahu, eh, karena ketika seseorang mau berubah itu kan mau berubah. Mau itu dihasilkan dari apa? Kemampuannya, dari mampu. Mampu itu dari tahu. Jadi kita itu pertama itu mendapatkan edukasi dulu nih. Jadi bertambah pengetahuan kita. Oh, seperti ini ya cara berdagang gitu. Sudah mengetahui, maka kita asah skill kita, keterampilan kita menjadi mampu. Oh, skill kita udah nambah nih, keterampilan kita udah nambah. Tinggal nanti apakah kita akan melakukannya atau tidak. Kalau kita ingin melakukannya karena sudah mampu tersebut, ingin melakukan keterampilan yang kita punya, kita langsung misalnya action apa berjualan online yang tadi, maka berarti kita telah apa tadi mau melakukan. Jadi tiga-tiganya sudah kita pahami dalam diri kita gitu. Tetapi ada kalanya nih tiga itu saling berkaitan. Ada kalanya cuma salah satunya aja. Seperti apa? Seperti BIM apa ya? Yang berkaitan dengan edukasi saja, tidak perlu ada keterampilan gitu. Tapi biasanya emang harus tiga-tiganya sih kalau dalam penyuluhan. Karena kan berkaitan dengan perubahan hidup. Kalau perubahan itu kan harus mau berubah. Berbeda kalau di sekolah. Misalnya kalau di sekolah kan cuma guru mengajarkan matematika kepada anak. Tambah 1 sama dengan 2. Kan itu hanya cuma tahu aja. Nanti prakteknya bisa nanti. Prakteknya untuk apa? Paling nanti kalau sudah besar gitu. Anak-anak misalnya sudah besar mempraktekkan dengan jualan misalnya atau apa. Itu sih kalau yang saya pahami. Yang lainnya boleh kalau ingin menambahkan atau menyanggah juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bu dosen atas inspirasi dan masukannya. Izin Bu dosen. Izin Bu dosen. Ya, mangga silakan Pak. Saya pernah mengikuti public speaking di Kemenag Kota Bekasi, dan itu untuk program guru ngaji atau majelis taklim ya. Apakah itu termasuk penyuluhan, kategori penyuluhan Pak dosen? Bu dosen, silakan mohon penjelasan.
Terima kasih. Itu penyuluhan apa tadi? Apa bimbingan apa? Itu program saya pernah mengikuti public speaking, Oh, public speaking. program guru ngaji. Apakah itu termasuk kategori penyuluhan, Bu dosen? Mohon penjelasan. Ya, bisa termasuk karena kan public speaking itu nanti kan itu semacam edukasi ya, diberitahu. Kemudian apalagi itu ini keterampilan nanti kan dites satu-satu ya, cara bicara di depan umum misalnya. Itu yang tadinya mungkin malu-malu tidak mampu untuk public speaking menjadi mampu nanti ke depan mengasah komunikasi kita, mengasah public speaking kita di depan di depan halayak ramai gitu. Sama saja itu. Itu berarti temanya ke pelatihan ya, Betul, memberikan betul. keterampilan. Iya, betul betul. Ya, itu diadakannya oleh ini Kemenak atau bukan? Iya, Kemenak, Bu dosen. Oh, iya. Itu penyuluhan. Ya, silakan yang lainnya. Izin Ya, bertanya, boleh. Ibu. Kalau Silakan. untuk penyuluhan, itu dibatasi nggak jumlah orang-orang yang mengikutinya gitu, jumlah anggota yang ikut penyuluhan? Atau ada batas minimalnya begitu? Ya. Ya. Itu penyuluhan itu kalau yang saya pahami itu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu penyuluhan individu. Jadi seperti konseling, orang datang konsultasi kepada penyuluh, misalnya penyuluh pernikahan. Ketika ada masalah dan mau cerai, misalnya datang kepada penyuluh agama, bagaimana caranya keluarga saya begini-begini. Nah, itu penyuluhannya biasanya penyuluhan individu. Nah, ada juga penyuluhan kelompok. Penyuluhan kelompok itu penyuluhan beberapa orang dalam skala kecil, misalnya anggota PKH yang tadi saya jelaskan. Biasanya anggota PKH dalam satu desa. Nah, itu paling cuma 20 orang gitu ya. Nah, itu berarti kelompok kecil. Atau misalnya penyuluhan satu RW atau penyuluhan RT gitu. Penyuluhan kelompok kecil. Tapi juga ada juga penyuluhan massal. Artinya banyak yang hadir dan itu selama ruangannya muat mungkin ya. Itu mungkin bisa. Tetapi lebih efektif kalau ingin eh, terlihat eh, mereka menjadi terampil, menjadi mampu untuk mengasah kemampuan, biasanya itu kan tidak boleh terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak, diceknya susah gitu. Nah, seperti guru aja, kalau di sekolah anaknya terlalu banyak di kelas kan tekageroh Munsal Sunda namanya. Nah, gitu juga di penyuluh dalam penyuluhan. Maka biasanya dibatasi tergantung eh, perencanaan merekanya seperti apa. Oh iya, ya baik Ibu, terima kasih. Sami. Silakan yang lainnya ada yang ditanyakan. Ini pada hadir nggak? Sebelum ditutup, boleh di ini ya Hadir, Bu. on cam? Mau di Hadir. ini SS. Wow. Hadir, Bu dosen. Hadir, Iya. Bu dosen. Sambil ngapain? Sambil tiduran. Bukan tiduran tapi ngantuk, Bu dosen. Sambil tidur Udah berarti. sore. Enggak juga. Nggak bisa tidur, nggak bisa mendengarkan. Iya. Kita SS dulu ya. Mandi. Ya. Ini SS lah. Nah, screenshot. Baru ini. Baru satu sebentar. Sabar ya, sebentar. .
Ini siapa yang tidak hadir? Banyak ya? Bu dosen yang tidak hadir. Iya, lumayan banyak, Bu. Kan biasa 30, 40. 31. Tadi pagi mah banyak. 31, 33 gitu hari ini. Ya. Lagi sebentar. Ya, kita akhiri saja ya. Sudah ini dengan ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Ilmu yang diberikan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin. Makasih Bu dosen. Kita baca doa akhir majelis, kemudian sholawat Bani Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah. Alhamdulillah. Allahumma Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.